ketika mereka balik kepada ahlihim ya, ketika mereka kembali kepada keluarganya atau yang sejenisnya, inqalabu fakihin, mereka balik karena perasaan senang sudah selesai mengolok-olok orang muslim. Tahu nggak tadi ya si ninja tuh lewat. Si ninja tuh lewat, gue lihat misalnya gitu ya, biasa cewek-cewek gosip ya. Itu ya bajunya, ya ampun rombeng banget gitu. Iya tahu si ninja tuh sok alim deh, sok suci, sok taat. Ada kata sok kayak gitu. Nah, mereka ini biasanya inqalabu ila ahlihim, balik kepada golongannya, atau kalau bahasa sekarang balik kepada gengnya dengan rasa sukacita karena habis mengolok-olok orang. Bayangin. Oke? Nah, jadi yang ketiga setelah tadi orang-orang mukmin itu ditertawakan, kemudian orang-orang mukmin itu dikedip-kedipin matanya kalau lagi lewat ya sebagai tanda mengolok-olok. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang ajromu tadi ya, orang-orang yang berdosa itu balik ke keluarganya atau balik ke golongannya dengan perasaan senang, riang gembira. Senangnya karena karena sudah mengolok. Bayangin ya. Itu orang sakit jiwa itu kalau merasa senang karena mengolok-olok orang lain. Apa yang selanjutnya? Wa idza ra'awhum, dan ketika mereka melihat, humnya itu adalah al mukminun. Humnya itu maksudnya orang-orang beriman. Wa idza ra'awhum, dan ketika mereka melihat orang beriman, qalu, mereka bilang, inna haula'i ladollun, itulah orang-orang yang sesat. Wah itu tuh si ninja tuh sesat tuh, radikal dia, radikal bebas, misalnya gitu ya. Wah itu si yang pakai jilbab gede itu, ya ampun dia tuh terlalu fanatik tahu sama agamanya, itu pasti udah sesat deh pikirannya. Pernah kalian dituduh sesat? Pernah belum? Oh kalau saya dulu pernah di kampus. Biasa itu di kampus, apalagi kampus saya negeri kan, jadi orangnya kan beda-beda ya, beda pemikiran. Di kampus saya itu ada yang aneh-aneh aja tuh, tiba-tiba ada yang ngaku jadi nabi, tiba-tiba ada yang ngaku jadi Tuhan, ada di kampus saya ada. Tiba-tiba ngaku jadi Tuhan, pas ulang tahun ditanya cita-cita kamu apa, pengen dapat kerja, kalau Tuhan gak usah nyari kerja. Ada tuh. Nah saya tuh sering ketika kuliah tuh, karena saya dari pesantren, beneran saya serius, sering sekali saya dilemparkan perkataan-perkataan kayak disebut ekstrim, disebut fanatik terhadap agama gitu. Padahal saya biasa-biasa aja. Tapi ada juga yang menyatakan misalnya, wah Putri itu pemikirannya salah gitu, pemikirannya sesat karena saya misalnya ya, saya merujuk kepada satu pemikiran Islam. Ketika kita berpikiran dari pemikir Islam, apa yang terjadi? Mereka bilang kita adalah orang kolot, orang tertinggal. Jadi orang yang modern itu adalah yang ikut pemikiran barat. Orang yang modern itu adalah yang ikut tren gitu ya. Misalnya sekarang semua orang lagi pakai TikTok. Ketika kita nggak pakai TikTok, kita disebut aneh atau ketinggalan zaman. Sepakat nggak kalian? Kalau saya sih nggak sepakat. Kenapa? Iya, saya nggak pakai TikTok karena saya ada alasannya. Saya nggak pakai TikTok karena saya belum tahu manfaat dari TikTok. Iya, saya tahu TikTok bisa dipakai buat dakwah, saya tahu. Tapi saya pribadi merasa belum membutuhkan TikTok sebagai tempat dakwah. Karena saya merasa ada tempat dakwah lain yang lebih pas, yang lebih sedikit mudorotnya. Someday mungkin saya akan buat TikTok, mungkin saja. Tapi kalau saya buat TikTok dalam kondisi saya sudah sadar sepenuh hati, sepenuh dengan kesadaran bahwa saya main TikTok karena tujuan A, B, C, D gitu. Bukan karena temanku udah punya, aku pengen juga, enggak. Saya punya HP Android itu tahun 2014, tapi saya baru punya 2015 saya baru punya HP Android. Tapi saya baru punya Instagram itu setahun kemudian. Kenapa? Karena memang saya saat itu berpikir panjang untuk punya Instagram. Kenapa saya harus punya Instagram? Ketika saya sudah berhasil menemukan tujuan kenapa saya harus pakai Instagram, baru saya pakai Instagram. Jadi saya nggak mau karena ikut-ikutan. Someday saya akan buat TikTok, mungkin akan buat TikTok. Mungkin aja. Tapi kalau seandainya saat itu saya buat TikTok, di kepala saya sudah ada konsep kenapa saya harus pakai TikTok. Jelas? Nah, itu teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat tuh di TikTok kah, di Instagram, biasanya ada tren yang diikuti oleh seluruh orang. Bener nggak? Waktu kalian liburan, tren apa yang lagi dilakukan orang-orang? Apa? Tren apa? Banyak. Challenge coba sebutkan. Challenge yang pernah
Challenge yang pernah ada di TikTok. Apa aja? Challenge, tantangan. Play battle. Terus? Hah? Apa? Play battle challenge. Itu yang gimana? Dibalikin. Selain itu? Sebelum itu apa lagi? Manekin challenge. Oke. Terus habis itu? Setelah itu apa lagi? 12 detik. Ya, tergantung. 12 detik ngapain? Om telolet om. Oke. Itu ada hetayo. Ada yang berbahaya nggak itu? Kalau hetayo berbahaya nggak? Ada yang kayak panggil orang hehe terus nanti tayo gitu loh. Oh, itu challenge. Iya, Challenge sama prank. Prank. Tolong bedakan mana challenge mana prank. Apa lagi, ada yang tahu? Challenge yang sampai memakan korban? Minum obat ini. Minum? Satu botol. Oh iya? Apa nama challenge-nya? Gak tahu apaan pokoknya. Aku baca di Oh. ini semua yang disuruh makan sama orang ini. Oh, yang warna bukan yang challenge. Oh, ini challenge. Bukan kopi itu yang ini ya, bubuk kayu manis ya, cinnamon challenge, bukan. Banyak banget ya. Ini nggak bisa habis nih, nggak kelar-kelar nih kalau kita bahas challenge itu. Apa? Tapi saya baru tahu ini yang obat tidur. Ya pasti. Obat itu pasti, benar pasti. Obat itu kan buat orang sakit, jadi kalau orang sehat. Tapi ada satu nih. Ada satu yang kemarin saya lihat tuh ngeri banget ya. Jadi dia ditahan dadanya, orangnya disuruh berdiri, kemudian dadanya ditekan, ya, dipukul gitu, bukan dipukul sih, dikasih, ya, berdiri di dinding, kemudian dadanya ditekan, dan orangnya mungkin akan seperti pingsan, tapi sebelum pingsan dia akan getar-getar dulu, kejang, tapi nanti sekian menit kemudian dia bisa sadar lagi gitu. Itu kalau saya bilang itu tren yang sangat amat bodoh ya, karena bisa membahayakan nyawa. Nah, lagi lompat kemudian ditendang, itu kan bisa patah kaki kita kalau digituin. Itu banyak sekali challenge yang diikutin orang tanpa tahu apa sih maknanya. Apa sih? Iya. Yang mana? Itu yang Ketabrak. Ya itu teman-teman, banyak sekali challenge yang akhirnya makan korban. Kalau di zaman saya belum ada TikTokan, zaman saya masih sekolah, dulu tuh banyak yang jadi korban gara-gara ini, Pikachu. Oh iya, yang Pokemon. Karena kan dia suka loncat, Pikachu gitu kan, loncat kan. Nah, dia loncat dari Pikachu itu kan loncat dari apa tuh? Dari jendela kan. Jadi dulu banyak sekali tuh memakan korban. Anak-anak kecil pengen jadi Pikachu, dia lompat dari jendela. Sampai bawah bukan jadi Pikachu, innalillah. Ya iyalah, orang dari jendela loncatin. Nah itu ya. Banyak sekali orang yang gini. Coba saya tanya, ketika kita main TikTok, ada yang namanya FYP kan? FYP dong. Oke, anything. Pokoknya for your page, ya kan? Kemudian FYP setiap orang tuh sama atau beda? Beda. Kenapa beda? Tergantung dari apa yang sering kita lihat, itu yang sering kita akses. Alhamdulillah berarti. Cuman saya nggak tahu itu kamu yang ngeklik atau orang lain yang ngeklik. Bisa jadi kita pas masukin pas masukin interesting ya. Nah, oke. Apa hubungannya sama ayat ini? Ada yang bisa paham nggak? FYP dengan hubungannya dengan ayat ini? Wa idzan qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Dan ketika mereka kembali ke ahlihim, keluarganya inqalabu fakihin, mereka balik dengan kondisi riang, senang karena sudah berhasil mengolok-olok
orang lain, orang beriman? Komen-komenan TikTok. Pertama, challenge itu biasanya nyebar dari lingkar pertemanan kan? Ya kan? Tag 3 teman kamu. Biasanya kita tag itu atau misalnya anything lah, mention teman terdekat kamu. Biasanya yang kamu mention itu orang yang kamu kenal apa nggak kenal? Yang kenal kan? Makanya challenge itu biasanya berputar di pertemanan. Nah, kenapa kita perlu menyaring pertemanan kita? Karena nanti kaitannya dengan ayat ini. Kalau kita satu lingkaran sama orang ajromu, maka kita akan menjadi ahli dari orang ajromu. Satu kelompok dengan orang yang berbuat dosa. Saya jujur di Instagram saya tidak ada satupun follow artis. Satu artis pun tidak saya follow. There is no. Kalau misalnya saya follow teman saya tiba-tiba dia jadi artis, lain cerita, ya kan? Tapi saya secara sengaja memfollow artis itu tidak ada. Kenapa? Karena buat saya sosial media itu adalah lingkar pertemanan. Jadi saya jauh lebih baik ketika saya memfollow orang yang saya kenal di dunia nyata. Kalaupun ada, ya paling orang-orang yang saya sudah tahu sepak terjangnya, apakah dia orang yang cerdas, apakah dia orang yang punya prestasi, itu saya follow. Tapi kalau artis nggak ada. Kenapa? Karena saya tidak ingin terlibat dalam lingkaran-lingkaran itu. Ya, lingkaran. Teman-teman saya bilang, Putri, kamu kalau mau naikin follower, kamu follow artis. Nanti kalau dia posting apa, kamu komen. Kalau dia posting apa, kamu komen. Biar interaksi kamu naik. Saya bilang, I don't need. Saya nggak perlu. Saya nggak butuh itu. Karena follower bagi saya, makin banyak follower itu makin banyak pertanggungjawabannya di akhirat. Ya kan? Di follow 10 tim. Misalnya kalian berapa di sini? Berapa orang? Ya, bukan 15, 13 lah ya. Total 13 misalnya. 13 orang di sini. Anggaplah ini follower saya. Kalau kalian semua follower saya 13 orang, berarti tanggung jawab saya kepada Allah hanya mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilihat, didengar dan dibaca 13 orang ini dari saya. Ya kan? So more follower berarti more hisab. Dan more account more hisab. Ya kan? Benar gak? Lebih banyak akun berarti lebih banyak hisab. Gimana Ustazah kalau akunnya nggak pernah diisi? Hisabnya lebih parah karena kamu membiarkan sesuatu menjadi tidak berguna. Benar kan? Itu kenapa alasannya saya punya fake account, saya punya, tapi bukan akun palsu, bukan. Saya membagi akun saya menjadi 2 karena yang satu untuk kebutuhan pribadi, yang satu untuk kebutuhan hobi. Nah, saya pecah tuh akun saya menjadi 2. Jadi untuk hobi menggambar, menulis, saya suka gambar, suka nulis, suka lihat foto-foto bagus. Nah, itu saya di akun yang satu lagi. Kenapa? Karena dulu akun saya pernah dijebol orang. Akun saya pernah dijebol. Hah? Dijebol, pernah ya, bukan dihack. Kalau dihack kan diambil alih total ya. Ini enggak, disusupi. Jadi dimasuki orang, kemudian tiba-tiba kayak ngefollow akun-akun yang saya nggak tahu gitu, dan akunnya dari luar negeri. Akhirnya karena alasan itu saya private, saya naikkan tingkat keamanannya, kemudian akunnya saya pecah 2. Nah, kenapa? Ya karena saya takut itu. Saya khawatir sekali kalau homepage saya, timeline saya nanti isinya yang jelek semua. Jadi akhirnya yang nggak bagus, saya tuh selalu bilang sama anak-anak aklis ya, setiap kali mau perpulangan, saya bilang mohon maaf kalau nggak saya fallback nanti. Kenapa? Karena kalau isinya galau, sorry saya nggak akan fallback kalian. Dan kalau isinya spam, foto-foto muka kalian satu hari 20 foto, nggak akan saya fallback. Kenapa? Hisap mata saya nanti jadi panjang. Ya kan? Benar kan? Loh, saya yang melihat dihisap nggak? Dihisap. Kalian yang menampilkan foto dihisap nggak? Dihisap sama, kita sama-sama dihisap. Itu kenapa kalau saya punya teman alay yang satu hari posting foto 200 foto muka dia semua, itu pasti auto saya blok. Kenapa? Karena saya nggak mendapatkan manfaat dari dia. Dapat pahala enggak, menjadi romu. Nah, lingkar pertemanan saya jadi kacau. Walaupun ada posting, kenapa? Walaupun ada posting foto kita tetap. Ya, tetap. Apalagi kita, kenapa? Posting tanaman ya nggak apa-apa, cuma kan manfaatnya apa gitu, manfaatnya apa? Oke, kalau mau ke kamar mandi, aja, mau ke toilet, iya. Ya udah berapa menit? Iya. Ya cepat. Ya. Ketika misalnya kalian posting sesuatu, semua tuh kan ada hisapnya, benar kan? Benar nggak? Semua yang kita lihat, saya dulu pernah punya tulisan judulnya Dunia Tanpa Tuhan.
Kenapa? Pada saat itu saya mikir, gara-garanya teman saya tuh posting sesuatu, dia bilang gini, jangan pikir semua yang kamu lakukan saja akan dihisap. Ingatlah bahwa setiap like, komen, love, share kamu pun akan dihisap. Wah, saya mikir tuh, wah bener juga ya. Bener kan? Kenapa? Dihisap dong. Allah pasti akan nanya, kenapa kamu like foto itu? Allah pasti akan tanya, kenapa kamu komen begitu? Bener kan? Kalian nge-like foto, mohon maaf, kalian nge-like foto perempuan buka aurat. Berarti secara nggak langsung kalian menyetujui dan memberikan apresiasi kepada perempuan buka aurat. Itu akan dihisap sama Allah, ditanya sama Allah nanti. Kenapa kamu nge-like yang jelas-jelas buka aurat? Kalau tobat hisapnya nggak dihitung lagi kan? Kalau tobatnya diterima ada dua. Ya. Ada dua nih, oke? Allah itu Ghafur, Allah itu Afu. Ya, kita bedakan. Allah itu Ghafur, Allah itu Afu. Ghafur itu artinya Ghafur. Satu lagi Afu. Ya, yang mana yang kalau saya berdoa pakai yang kedua. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Boleh nggak yang pertama? Boleh. Bedanya Ghafur dengan Afu. Ghafur itu Allah ampunkan tapi hisapnya masih jalan. Diampunkan teman-teman, betul diampunkan. Nanti kalian diberikan kebaikan, kalian tobat dikasih jalan yang bagus, kalian tobat dikasih jalan yang lebih indah. Ghafur berarti Allah ampunkan, Allah terima taubatnya, tapi hisapnya masih jalan. Kalau hisapnya hilang, hisapnya hilang, pakai yang kedua, Afun. Gimana doanya? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kenapa? Kenapa pakai yang afun? Allahumma innaka afun, ya Allah sesungguhnya engkau adalah afu yang punya maha pemaaf, karim, tuhibbul afwa mencintai maaf, fa'fu anna maka maafkanlah kami. Kalau pakai afun atau kalian berhasil mendapatkan afun ya Allah, maka perbuatan kalian itu dianggap tidak pernah terjadi, dihapuskan sebersih-bersihnya. Kalau Ghafur itu diterima sama Allah, diampunkan, dimaafkan, tapi hisapnya masih jalan. Makanya doanya pakai, boleh nggak pakai Allahumma ighfir lana? Boleh, Robbana ighfir lana boleh. Tapi kalau kalian mau menambahkan ini paling bagus dibaca di sholat duha. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca itu. Ya, kenapa? Biar dosa-dosa teman-teman itu diafukan sama Allah, diampunkan sebersih-bersihnya, dianggap tidak pernah terjadi. Mau yang mana? Yang Ghafur apa yang afu? Berarti kalian harus berjuang dapat afunnya dari Allah, dapat maafnya Allah. Kalau ini kan ampunan, Ghafur kan ampunan, ya. Kalau afu itu maaf. Kalau kalian berhasil mendapatkan maafnya Allah, insya Allah nggak dihisap lagi. Kenapa? Dianggap bersih, tidak pernah terjadi. Gitu, ya. Jadi saya mengingatkan ini ya karena itu dia teman-teman. Ingatlah bahwa semua like, love, share kita itu akan dihisap. Kalian punya teman, dia nggak pakai hijab, ya, padahal dia sudah balik. Terus kalian promote, follow teman aku dong gitu. Kalian nge-share foto dia tidak pakai jilbab, dihisap nggak? Pasti dihisap. Pasti. Apalagi semua sudah balik kan di sini, sudah menstruasi kan? Sudah tanggung masing-masing. Itu yang saya takutkan. Jadi saya jarang sekali nge-like atau nge-love postingan orang, kecuali kalau saya benar-benar suka. Kenapa? Karena bagi saya love artinya saya benar-benar suka. Karena kalau nanti Allah tanya, Putri kenapa kamu nge-like ini? Saya bisa jawab, karena saya suka isinya. Ya Allah, karena isinya bagus, bisa menambah pengetahuan. Makanya saya jarang sekali nge-like, Karena like itu berarti saya sungguh-sungguh suka. Nah, oke? Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita menjadi ahli ajromu, orang-orang satu golongan sama orang yang berdosa. Kata Pak Jajan, kata saudara. Di surga itu harus pakai bahasa Arab.